Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, salam jumpa dengan Kak Ade. Iya, apa kabar semua? Baik, Kak Ade berdoa semoga adik-adik dalam keadaan baik, keluarga adik-adik semua juga dalam keadaan baik. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman. Karena itu sebelum mendengarkan firman, mari kita sama-sama dulu minta pimpinan Tuhan dalam waktu ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang maha baik, Bapa kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan-kemurahan Tuhan. Kami juga bersyukur pada hari ini, berterima kasih di masa yang susah ini, di masa yang sulit ini, kami masih diberi kesempatan untuk boleh mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon biarlah Allah yang menolong dalam pemberitaan firman ini Tuhan. Engkau yang menyiapkan hati adik-adik Tuhan agar mereka boleh mendengarkan firman ini dengan baik. Engkau memberikan konsentrasi yang baik. Engkau juga yang menolong menjauhkan setiap macam gangguan dari iblis yang mau mengganggu pemberitaan firman Tuhan ini dengan segala macam cara. Hamba-Mu juga yang terbatas, yang berdosa, minta pengurapan Tuhan agar hamba-Mu boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik, bisa mengkomunikasikan apa yang Allah mau komunikasikan kepada adik-adik pada saat ini Tuhan, pada zaman yang semakin jahat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, tema kita pada hari ini yaitu Justice for All atau keadilan bagi semua. Nah, adik-adik, kalau kita berbicara mengenai keadilan itu sebenarnya apa sih? Ya, keadilan itu adalah sesuatu yang tidak berat sebelah atau mendapat sesuatu yang memang sepatutnya, seharusnya, atau seseorang diberikan sesuai apa yang menjadi porsinya, yang menjadi kebutuhannya. Misalnya adik-adik punya kakak. Jadi adik-adik SMP punya kakak kuliah. Nah, dikasih orang tua uang saku. Adik-adik yang SMP dikasih 5.000, misalnya 5.000. Kakak yang kuliah misalnya dikasih 10.000. Nah, kok tidak sama, kakak dapat 10.000 sedangkan saya 5.000. Tetapi justru di sini adil adik-adik. Kenapa adil? Karena adik-adik dan kakak mendapat apa yang memang seharusnya atau apa yang memang sepantasnya didapat. Ya, untuk ukuran anak SMP, kebutuhannya, keperluannya, orang tua, bapak mama sudah berpikir 5.000 cukup. Untuk kakak yang kuliah ya 10.000. Nah, jadi keadilan itu seperti yang tadi contoh yang sudah Kak Ade berikan ya. Nah, hari ini kita juga akan belajar keadilan melalui kitab Amos. Ya, jadi bacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari kitab Amos yang ke-8, ayatnya yang ke-4 hingga ayatnya yang ke-8. Jadi Amos 8 ayat 4 hingga ke-8. Kak Adik beri waktu untuk adik-adik buka dulu ya. Bagaimana? Sudah? Ya. Kita baca ya. Dengan perikop peringatan terhadap orang yang mengisap sesamanya. Ayatnya yang keempat. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-ninjak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum
Dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan? Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Ya, demikian firman kita. Ada 5 ayat ya adik-adik. Nah, hari ini kita belajar keadilan dari kitab Amos. Adik-adik, kitab Amos ini berisi tentang teguran Tuhan. Jadi teguran Tuhan terhadap bangsa Israel, khususnya Israel Utara, yang pada saat ditegur Tuhan itu berada dalam pemerintahannya Raja Yerobeam. Nah, pada saat Nabi Amos ini diutus, sebenarnya keadaan bangsa Israel itu berada dalam masa kemakmuran. Jadi keadaan mereka itu dalam lagi jaya-jayanya, perdagangannya bagus, lancar, kemudian ada pembangunan rumah, gedung-gedung, kebun berkembang, semuanya berjalan dengan baik. Tapi kenapa kalau dilihat semua berjalan dengan baik, bangsa Israel lagi berada di puncak kejayaan, ada teguran Tuhan yang diberikan melalui Nabi Amos. Nah, kenapa Tuhan menegur mereka? Kita bisa lihat di ayatnya yang keempat. Ayatnya yang keempat, dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Ya. Jadi adik-adik, ternyata keadaan di saat bangsa Israel lagi makmur, berada dalam keadaan baik, ternyata para penguasa mereka menyalahgunakan kekuasaan mereka. Jadi mereka melakukan ketidakadilan. Mereka menindas orang-orang susah, mereka melakukan hal-hal curang terhadap orang-orang miskin. Jadi akhirnya akhirnya kemakmuran itu hanya bisa dirasakan oleh sekelompok orang saja yang memperkaya diri mereka dengan melakukan hal-hal yang tidak adil. Nah, selain itu adik-adik, lembaga peradilan yang seharusnya memberikan keadilan juga melakukan ketidakadilan. Maka kita bisa lihat, kita bisa membayangkan betapa bobroknya keadaan pada saat itu. Jadi penindasan semakin banyak, kemudian ketidakadilan terjadi terus menerus, sehingga akhirnya itu menjadi hal yang biasa, hal yang lumrah. Orang yang kaya akan semakin bisa menimbun kekayaan mereka dengan hal-hal yang tidak benar, dan orang yang miskin semakin ditindas dan semakin susah. Kalau kita lihat ayatnya yang kelima, dan berpikir bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu. Nah, pada saat itu bangsa Israel mereka mau agar hari-hari perayaan, mereka ada perayaan bulan baru, ada upacara-upacara. Nah, pada saat itu mereka melakukan perayaan itu, melakukan ibadah pada hari Sabat, tapi mereka mau cepat-cepat agar perayaan itu cepat selesai, supaya esoknya mereka bisa melakukan
kecurangan-kecurangan lagi, bisa meraup lagi keuntungan sebesar-besarnya untuk diri mereka. Jadi di situ kita bisa lihat mereka mengurangi berat terigu, kemudian beratnya dikurangi, harganya mereka naikkan. Lalu ada berbuat curang dengan neraca palsu, jadi berbuat curang. Lalu juga mereka menjual gandum yang rusak dengan harga yang tinggi kepada orang susah. Dan juga ada orang-orang yang memang mempunyai utang yang walaupun cuma sedikit. Di situ diibaratkan kalau di ayat yang ke-6, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Jadi mereka buat orang-orang miskin yang tidak sanggup membayar utang, walaupun utangnya sedikit, diibaratkan seharga sepasang kasut. Nah, orang-orang susah ini mereka akan beli, kemudian mereka akan menjadikan sebagai hamba mereka. Nah, jadi ini yang membuat Tuhan marah. Ini yang menimbulkan kemarahan Tuhan. Kita bisa lihat kemarahan Tuhan itu pada ayat yang selanjutnya, ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Ayat yang ke-8, tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Ya, jadi di sini firman menyatakan bahwa Tuhan sangat murka, sehingga dinyatakan bahwa Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan melupakan dosa-dosa Israel karena mereka melakukan ketidakadilan itu. Nah, adik-adik, dari 5 ayat tadi, kira-kira apa yang bisa kita pelajari hari ini? Ya, Kak Ade membantu kita untuk boleh mendapatkan poin-poinnya. Kak Ade memberikan 3 poin. Yang pertama, yang bisa kita pelajari bahwa Tuhan membenci ketidakadilan. Nah, Allah yang membenci ketidakadilan pada masa lampau, pada zamannya bangsa Israel, adalah Allah yang sama juga yang membenci ketidakadilan, membenci apabila ada orang yang menindas, orang yang secara tidak adil pada zaman ini, pada saat ini. Jadi Allah tidak suka. Dia adalah Allah yang adil. Karena itu dia juga mau menuntut kita sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya, menjadi anak-anak yang meneladan Bapaknya, meneladan Allahnya untuk melakukan hal-hal yang adil. Dengan berbuat adil pasti akan tercipta kedamaian, kesejahteraan, karena setiap orang mereka akan mendapatkan apa yang sepatutnya mereka dapat, apa yang seharusnya mereka dapat, yang sesuai dengan porsi mereka atau sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kalau berbicara mengenai ketidakadilan pada masa sekarang, kira-kira Kak Ade bisa memberikan beberapa contoh. Misalnya kalau di sekolah biasa kita tahu kalau sekolah itu ada piket harian untuk membersihkan kelas. Nah, di sini adik-adik bisa terjadi ketidakadilan ketika ada yang sudah biasakan misalnya sehari dikasih 3 orang membersihkan kelas atau 4 orang. Nah, ketidakadilan bisa terjadi ketika salah satu atau beberapa orang yang seharusnya bertugas pada hari itu, dia tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan
tidak membersihkan kelas. Jadi mungkin dia sengaja datang terlambat atau apa dengan alasannya, sehingga biar teman-teman saja yang ini kerja. Jadi ketika dia datang semua sudah dalam keadaan baik, semua sudah bersih, dan ya dia tidak bertugas gitu ya. Itu kemudian bisa juga terjadi misalnya kalau kita membeda-bedakan teman. Jadi kita misalnya kita hanya bisa mau berteman dengan orang-orang yang sama-sama punya sepeda, kita mau berteman. Kemudian teman-teman yang punya HP, kita mau berteman. Jadi kalau yang punya HP ini kita berteman, yang tidak punya atau HP-nya biasa-biasa saja tidak usah dengan mereka. Atau yang punya geng, ini geng sepatu pink, mereka berteman. Yang pink, yang tidak berwarna pink kita tidak mau berteman. Nah, ini bisa terjadi. Jadi kita pilih kasih. Kita hanya mau berteman dengan apa yang kita mau. Atau juga bisa terjadi ketika ada tugas kelompok, guru biasa membagikan teman kelompok kita, tapi ada juga yang sering protes, ibu guru kalau bisa yang anggota kelompok kita yang pilih sendiri ibu, jadi tidak usah pilih, nanti kita yang cari sendiri. Nah pasti kita biasa suka ya cari teman-teman yang kita mau, yang kita suka, jadi kita pilih. Padahal seharusnya setiap orang berhak untuk dia berteman dengan siapa saja, berteman dengan siapa saja. Nah, ini contoh-contoh yang bisa Kak Adik berikan. Kemudian contoh lain misalnya juga di rumah bisa juga terjadi ketidakadilan di rumah. Seperti kalau ya kerja tugas juga, pembagian tugas di rumah. Kalau kakak misalnya tugasnya dia sapu, lalu kita tugasnya membuang sampah, tapi mungkin kayaknya tiap kali banyak bolong, jadi kita lebih baik kita pergi main sepeda atau pergi kemana, nanti tugasnya nanti ada kakak yang kerjakan, jadi kakak yang terus apa-apa kakak. Nah ini juga bisa menjadi hal yang tidak adil. Atau bisa juga dengan misalnya ada kue, kita di rumah ada kue beberapa, kita lihat nih enak nih lumayan, apalagi pas lapar, lalu kita ingat kakak belum pulang, bagus, jadi sebelum kakak pulang kita habiskan, jadi kakak tidak mendapat kue lagi ya. Jadi ini contoh-contoh ini semoga bisa membantu adik-adik untuk melihat ketidakadilan yang bisa terjadi di rumah, bisa terjadi di sekolah ataupun di lingkungan sekitar kita. Dan yang kedua, yang bisa kita pelajari adalah Tuhan itu Tuhan yang akan menghukum orang-orang yang berlaku tidak adil terhadap sesama, termasuk juga umatnya, termasuk juga anak-anaknya. Kita bisa lihat kepada bangsa Israel, belajar dari bangsa Israel. Pada saat itu lagi keadaan mereka lagi bagus-bagusnya, politik mereka bagus, ekonomi mereka bagus. Kemudian mereka juga melakukan ibadah, mereka pergi beribadah, memelihara sabat, mereka melakukan perayaan-perayaan keagamaan. Tetapi ternyata yang mereka rasa mereka lagi dalam keadaan baik-baik saja, tapi ternyata tidak. Tuhan menghukum mereka. Ya, jadi dan dalam kitab Amos ini kalimat ini muncul 3 kali bahwa Tuhan bersumpah akan menghukum mereka. Jadi kita bisa tahu bahwa sudah diulang-ulang itu boleh menggambarkan bahwa Tuhan betul-betul murka, bahwa Tuhan betul-betul marah atas umatnya, orang yang dia harapkan harusnya berbuat sesuai apa yang dia lakukan, ternyata melakukan ketidakadilan. Ya, jadi
Tuhan akan dikatakan bahwa Tuhan akan menghukum mereka. Kalau kita lihat lagi ayatnya yang ke di situ, ayatnya yang ke 7 ya, ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Ya. Jadi kalau kita melakukan ketidakadilan, kita melakukan penindasan, bahwa Tuhan itu dia melihat dan tidak Tuhan pun akan tetap memberikan hukuman walaupun kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah umat Tuhan. Seperti itu ya. Ya, itu poin kedua yang bisa kita pelajari. Yang ketiga yaitu cara hidup kita harusnya sesuai dengan ibadah kita. Nah, pada saat itu bangsa Israel melakukan ibadah sebagai sesuatu yang rutinitas saja. Jadi mereka melakukan ibadah-ibadah mereka, tetapi ibadah mereka itu bertentangan dengan apa yang harusnya mereka lakukan, apa yang mereka pelajari. Jadi mereka mempelajari yang lain, tetapi mereka melakukan hal yang lain yang tidak sesuai dengan apa yang mereka pelajari. Nah, jadi ibadah mereka ini seperti suatu digambarkan sebagai polesan saja di luar, polesan luar. Jadi mereka rajin beribadah, mereka taat, tetapi ternyata kondisi rohani mereka bobrok, mereka menindas, mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ibadah mereka. Nah, adik-adik, mari kita berusaha, kita sebagai anak-anak yang rajin beribadah, kita melakukan saat teduh tiap hari, baca firman tiap hari, doa. Mari agar cara hidup kita juga sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari melalui Alkitab, melalui firman Tuhan. Kita harus mempelajari firman Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan terus meminta agar Roh Kudus memampukan kita agar boleh bisa melakukan firman Tuhan itu hari lepas hari. Dengan membaca firman, dengan terus sering berdoa, taat beribadah, itu pun akan menjadikan kita lebih peka terhadap dosa. Jadi kita juga akan tahu, oh ini ternyata tidak adil, oh ini adil. Jadi Roh Kudus akan mengingatkan, akan memberitahu kepada kita bahwa oh ini nih salah, ini nih harusnya seperti ini, kita tidak boleh melakukan ini, kita harusnya melakukan ini. Nah, dan kita juga akhirnya kita akan hidup menyenangkan Tuhan, akan memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, itu 3 poin yang Kak Ade sampaikan pada hari ini. Yang pertama tadi yang dapat kita pelajari, yang pertama bahwa Tuhan membenci ketidakadilan. Yang kedua, bahwa Tuhan akan menghukum orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak adil, termasuk juga anak-anaknya, termasuk juga umatnya. Dan yang ketiga, cara hidup kita harus sesuai dengan ibadah kita. Ya, itu 3 poin yang bisa Kak Ade sampaikan. Nah, sekarang mari coba kita ambil waktu teduh sejenak, kita bisa merefleksi sejenak bagaimana dengan hidup kita, hidup adik-adik. Coba pikir-pikir, ingat-ingat, apakah saya juga melakukan itu, melakukan ketidakadilan, melakukan penindasan,
di dalam lingkungan saya, di rumah, di sekolah, atau di sekitar saya. Coba mari kita pikirkan, coba kita ingatkan, apakah kita melakukan itu? Jika ya, maka hari ini kita diajarkan, kita diingatkan bahwa ayo, kalau memang kita sudah lakukan itu, kita minta ampun dan mari kita belajar untuk mau melakukan keadilan. Dan kalau ternyata kita adalah orang-orang yang ternyata menerima ketidakadilan itu, jadi ada yang melakukan ketidakadilan, tetapi mungkin kita sudah adil, tapi ternyata orang yang tidak adil terhadap kita yang menerima ketidakadilan itu. Ya, di sini kita adik ajak untuk kita boleh menyampaikan, boleh menyuarakan kalau ternyata kita mendapat ketidakadilan itu, bisa kepada guru kita atau kepada ketua kelas mungkin, atau bisa menyampaikan kepada orang tua kita mengenai keadaan kita yang menerima ketidakadilan. Sambil adik-adik terus berdoa, terus berseru kepada Tuhan menolong agar bisa Tuhan terus campur tangan dan terus mau menolong kita menghadapi ketidakadilan itu. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang melihat dari atas, dan Dia pasti akan menolong adik-adik yang mengalami ketidakadilan itu. Tuhan akan menolong dengan cara Tuhan, dengan waktu Tuhan. Jadi terus berusaha, suarakan, dan juga terus berdoa dan berharap pada Tuhan. Ya. Nah, demikian saja firman Kak Adek pada hari ini. Roh Kudus akan mengingatkan terus kita akan firman ini dan terus memampukan kita agar kita bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan, khususnya mengenai hal keadilan. Ya, itu saja. Mari kita menutup firman kita pada hari ini di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk bagian firman yang boleh Engkau komunikasikan bagi kami pada saat ini Tuhan. Kami lemah, biarlah dengan kekuatan Tuhan kami boleh dimampukan melakukan apa yang sudah kami pelajari Tuhan, khususnya mengenai ketidakadilan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan sembahyang kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik di lain kesempatan. Shalom.